Perkenalkan, nama saya Yoriko Ramakunsa dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dalam Islam. Berbicara tentang pengajaran dan pembelajaran dalam Islam, tidak bisa terlepas dari pembicaraan mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Sebagaimana sudah disebutkan di muka bahwa pendidikan Islam itu sangat dinamis dan tidak statis, terlihat di periode klasik dinamika itu. Pendidikan Islam memiliki beberapa karakteristik, paling tidak 3 karakteristik sebagai berikut. 1. Adaptif. Pendidikan Islam itu tidak muncul dalam kevakuman kebudayaan dan kondisi dan situasi masyarakat di sekitarnya. Konsekuensinya, pendidikan Islam itu mengalami perkembangan yang terus-menerus tanpa henti, mengikuti perkembangan masyarakat serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini pada akhirnya mendorong pendidikan Islam itu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. Upaya adaptif dalam pendidikan Islam itu mengalami kemajuan pesat pada pusat studi Islam di bagian timur, yakni di bawah patronase para khalifah Abbasiyah, dan Bukhara di bawah patronase para ahli Samaniyah. Mengalami kemajuan pesat di kedua pusat kota studi ini. 2. Adoptif. Pendidikan Islam terbuka untuk mengadopsi sistem pendidikan dari luar yang lebih maju. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi yang menyuruh umat Islam belajar ke negeri Cina, sekalipun anjuran Nabi ini hanya bisa dipahami dengan bantuan ilmu sejarah peradaban. Rupanya ketika itu bangsa Cina sudah mengalami pengetahuan teknik, yaitu teknik pembuatan kompos dan pembuatan jam. Pengetahuan teknik industri, yakni pembuatan kertas, dan teknik kimia, yaitu pembuatan mesiu. Pada kesempatan lainnya, Nabi juga menyuruh seseorang sahabatnya, Zaid bin Sabit, untuk mempelajari bahasa Suryani. Perintah Nabi ini juga tidak bisa dipahami melainkan dengan bantuan ilmu sejarah peradaban. Tampaknya buku-buku Yunani terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani sebelum datang Islam. Buku-buku ini diketahui antara lain berisi pengetahuan filsafat, astronomi, matematika, kedokteran. Ini berarti bahwa Nabi menyuruh umat Islam mempelajari filsafat, astronomi, matematika, dan kedokteran. Anjuran Nabi ini kemudian diperkuat oleh Imam Al-Ghazali dengan mengatakan, barang siapa yang tidak mau mempelajari pengetahuan filsafat, maka ilmunya dilakukan. Begitu juga diperkuat oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan, barang siapa yang mempelajari matematika, niscaya argumennya kuat. Karena itu sangatlah mengherankan kita pada saat ini melihat sikap sebagian umat Islam yang mengaku pengikut Imam Al-Ghazali dan Imam Syafi'i tersebut, tetapi tidak mau mempelajari ilmu matematika dan pengetahuan filsafat sebagaimana yang dianjurkan kedua ulama besar tersebut. Ketiga,
inovatif. Apabila kita berbicara tentang pendidikan Islam, maka setidaknya kita berbicara tentang dua hal. Pertama, tentang lembaga Islam, dan kedua tentang sistem pendidikannya, pengajaran, fasilitas, dan sarana pendidikan. Baik institusi maupun sistem pendidikan Islam, keduanya tetap mengalami perbaikan dan pembaruan yang terus-menerus tanpa henti. Misal, madrasah yang dipelopori oleh Amir Ismail Hassam, bagaimana tradisi singgung di atas mendirikan madrasah Nasamiyah sebanyak 14 buah. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam Islam, pengajaran itu berlangsung melalui kegiatan. Dengan demikian, pembelajaran itu sering diasumsikan sebagai sebuah proses melibatkan banyak faktor, antara lain faktor tujuan guru peserta, didik kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana dan prasarana, agar proses pembelajaran tersebut berjalan efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan membawa keberhasilan. Maka haruslah pembelajaran tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini. Prinsip tadarus dan tartib. Sedikit demi sedikit, menurut prinsip ini, bahwa janganlah seorang pelajar mempelajari materi pelajaran berikutnya sebelum ia benar-benar memahami materi sebelumnya. Kedua, prinsip metodologis. Diasumsikan guru dalam pendidikan dan pengajaran sebagai agen pembelajaran berhasil atau tidaknya pembelajaran itu sedikit banyaknya sangat ditentukan oleh faktor metode yang digunakan guru tersebut. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam agar berbicara dengan manusia menurut kemampuan akalnya, agar materi pembelajaran dapat dipahami dengan baik, hendaknya disampaikan dengan metode yang tepat. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain menghafal, ceramah, diskusi atau debat, dan seminar. 3. Prinsip psikologis pendidikan. Oleh karena itu, para guru dan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada para pelajar dituntut memperhatikan perkembangan jiwa mereka agar materi pembelajaran tersebut dapat dipahami dengan baik. Menurut ilmu jiwa psikologi, perkembangan anak-anak lebih mudah memahami yang konkret daripada yang abstrak. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa ada anak yang lemah tanggapannya, contoh-contoh berupa benda yang dapat dilihat. Quantum teaching dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam berbagai bidang termasuk edukasi, Islam mengatur isi teori-teori keilmuan dan jurnal serta media cetak lainnya. Selain itu, karakteristik pendidikan Islam sebagaimana telah disebutkan terdahulu ternyata memberi peluang untuk mengadopsi pendidikan barat yang lebih maju. Sebagaimana pendidikan Islam menganut sistem pembelajaran Yunani, Persia, India, dan Cina. Pada periode klasik begitu juga prinsip-prinsip pembelajaran Islam yang telah dikemukakan di atas ternyata dengan demikian baik secara historis maupun teoritis legal, formal pembelajaran Islam dapat menerima dan
mengatasi quantum teaching sebagai salah satu metode pembelajaran yang sedang populer saat ini tidak hanya di Amerika, juga di negeri-negeri timur, termasuk negeri kita Indonesia tercinta. Sekian dari saya, Yoriko Rama Akunsyah. Apabila ada salah dalam tutur kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.